Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 218 Raja Iblis. Pria berkacamata tidak akan pernah mengira bahwa Maserati yang ditemuinya saat memasuki bandara adalah orang yang menyelamatkan wanita tua mereka. Oleh karena itu, sekelompok pria kulit hitam akhirnya tidak mendapatkan apa-apa, dan berlari mundur satu demi satu, menggelengkan kepala. Pemuda ini adalah orang yang baik. Wanita tua itu mendesak agak kecewa. Aku akan mengantarmu dulu. Aku akan mengirim seseorang untuk mencari keberadaannya. Siapa namanya? Pria berkacamata itu menatap pramugari kelas 1 dan bertanya. Ini. Para pramugari dan wanita tua di kabin kelas 1 semuanya tercengang. Mereka sepertinya tidak tahu nama Lin Yu, tapi hanya ingat Tuan He. Yah, baunya sangat enak. Pada saat ini, Lin Yu berkeringat banyak saat makan di restoran, dan dia penuh dengan pujian atas kelezatan daging domba yang dicampur dengan aroma lada pedas. Alis Tang Hao melonjak, dan matanya tampak aneh bagi Lin Yu. Apakah ini bos mereka dengan miliaran dolar? Semangkuk sup daging kambing bisa dimakan dengan 2 bakar begitu bahagia. Awalnya, dia akan membawa Lin Yu ke hotel berbintang untuk makan siang, tetapi ketika dia melewati jalan jajanan ini, Lin Yu langsung memintanya untuk memarkir mobilnya di sini dan membawanya ke restoran daging kambing ini. Sejujurnya, dia tidak tahu berapa tahun dia tidak berada di toko yang berantakan, tetapi jika Lin Yu datang, dia tidak punya pilihan selain bekerja sama dan makan. Tuan He, apa yang terutama kamu lakukan kali ini? Tang Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya datang untuk belajar dengan istri saya. Dia meminta saya untuk datang dan menyewa rumah dulu. Lin Yu menjawab dengan santai, tanpa memberitahunya bahwa dia memiliki tujuan lain, yaitu untuk mengetahui pengalaman hidup He Jiarong. Ini mudah ditangani. Saya akan meminta asisten saya untuk membantu Anda bertanya pada saat itu, dan kemudian menunjukkannya kepada Anda. Tang Hao tersenyum. Setelah makan malam, Tang Hao mengirim Lin Yu ke hotel untuk beristirahat, dan pergi ke hotel untuk menjemputnya di malam hari. Melihat Lin Yu hendak pergi bersamanya dengan pakaian kasual, Tang Hao buru-buru menghentikannya dan berkata, Tuan He, apakah kamu tidak punya jas? Ganti dengan jas. Setelah makan malam, aku akan membawamu ke leha-leha, biarkan kamu lihat kehidupan malam di Beijing. Tidak. Aku tidak tertarik dengan tempat seperti itu. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Ayo, apa yang bisa saya lakukan tanpa memperluas wawasan saya ketika saya di Beijing? Tuan Tang bersikeras, tenang. Lin Yu harus kembali dan berganti pakaian. Sudah lewat jam 9 setelah makan malam, dan Tang Hao membawanya langsung ke klub malam di Jingnan. Klub malam ini memiliki 6 lantai. Lantai pertama adalah KTV, dan lantai 2 dan 3 adalah bar. Tuan Tang membawanya langsung ke bar di lantai atas. Seluruh lantai kedua dan ketiga sangat besar, dengan desain berongga di tengahnya. 3 lantai teratas pada dasarnya adalah geladak selama seminggu, dengan pemandangan yang bagus, dan Anda dapat melihat pertunjukan panggung di tengah lantai 2. Meskipun saat ini baru lewat pukul 9, seluruh bar sudah penuh dengan orang, dengan lampu warna-warni berkedip-kedip, dan DJ di atas panggung sedang menyesuaikan musik untuk menghangatkan suasana. Lokasi Tang Hao Ding adalah yang terbaik di lantai 3, dan pelayan dengan hormat memimpin mereka. Deknya sangat mewah dan luas, dan dapat menampung setidaknya selusin orang. Tang Hao awalnya menyebut beberapa model lembut untuk menemani anggur, tetapi Lin Yu langsung menolak. Jika Jiang Yan tahu tentang ini, dia tidak akan bisa menelanjanginya hidup-hidup. Presiden He, kamu bisa minum apa? Tanda tanya. Tang Hao memberikan daftar minuman itu padanya. Lihat saja.
Lin Yu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling bar dengan hati-hati, diam-diam tidak bisa berkata-kata. Ini adalah lantai 2 dan 3. Diperkirakan ada bisnis lain di lantai 4, 5, dan 6. Di tempat sebesar itu, industri hiburan masih mapan. Bos di belakang harus kuat. Hei, Saudara Tang, sudah berapa lama kamu di Beijing? Apakah cabang Rongqing Meiyan sudah didirikan? Lin Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Yah, saya hanya datang ke sini ketika cabang itu didirikan, tetapi kenyataannya, ketika saya baru lulus, saya menghabiskan beberapa tahun di Beijing. Tang Hao mengangguk dengan cepat. Benarkah? Lin Yu tersenyum dan bertanya lugas, kalau begitu kamu sudah lama berada di ibu kota, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang keluarga besar di ibu kota? Pernahkah kamu mendengar tentang keluarga He? Jika dia ingin memahami pengalaman hidupnya, pertama-tama dia harus bertanya tentang He Jia. Tang Hao buru-buru mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius, mengapa Anda belum pernah mendengarnya? Salah satu keluarga besar teratas di Beijing. Orang-orang di kota mungkin tidak tahu, tetapi kami belum pernah mendengar perusahaan seperti kami yang berurusan dengan pemerintah sepanjang hari. Bagus. Lin Yu sedikit bersemangat ketika dia mendengarnya, tetapi tetap berpura-pura tenang dan bertanya, kalau begitu kamu bisa memberitahu saya apa yang terjadi di keluarga ini? Aku sebenarnya tidak tahu ini. Aku hanya tahu gambaran umumnya. Kudengar lelaki tua dari keluarga He adalah tokoh setingkat ayah pendiri yang selamat dari hujan peluru. Pria tua itu memiliki 3 putra. Aku benar-benar tidak tahu siapa nama mereka dan apa yang mereka lakukan. Dikatakan bahwa mereka semua adalah personel politik dan militer, dan status mereka sangat tidak biasa. Tang Hao menjawab dengan jujur, pada kenyataannya, apa yang dia tahu adalah dari desas-desus. Bagaimanapun, dunia tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa disentuh orang seperti dia dengan santai. Oh, Lin Yu sedikit kecewa setelah mendengar ini, tetapi dia tahu bahwa ayah dia memiliki 3 putra, tidak heran dia terus mendengarkan Chu Yunwei memanggil dia keluarga guru kedua dan dia keluarga guru kedua. Tuan He, ini untuk apa Anda meminta ini? Tang Hao sedikit penasaran. Ketika Lin Yu datang ke ibu kota, dia tidak menanyakan apa-apa lagi. Dia bahkan bertanya kepada keluarga besar teratas ini. Oh, saya hanya penasaran. Ketika saya di Qinghai, saya mendengar seorang teman dari ibu kota selalu menyebutkan apa keluarga besar apa, saya tidak bisa tidak menanyakannya. Lin Yu tersenyum. Ada banyak keluarga besar di ibu kota ini. Tang Hao melihat Lin Yu tertarik, membuka kotak obrolan, dan berkata dengan penuh minat, dulu disebut 4 keluarga besar dan 5 keluarga besar, tapi sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Benar-benar bisa disebut keluarga kelas 1. Keluarga dan keluarga sudah tidak banyak lagi, dan perkembangan serta perkembangannya menurun. Sekarang sebagian besar adalah master generasi kedua, dan generasi ketiga sudah siap mewarisi. Apakah keluarga ini berbeda dari keluarga? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya mereka semua sama, tapi untuk membedakan, orang-orang di kalangan politik dan militer disebut keluarga, dan yang di kalangan bisnis disebut keluarga. Saat ini keluarga besar dan keluarga saling kawin, politik dan bisnis bercampur aduk, sehingga dipecah-pecah menurut kepala keluarga. Para pebisnis masih di militer dan politik, seperti keluarga Patriark He yang ada di jajaran politik dan militer, jadi keluarga He umumnya disebut keluarga. Jelas Tang Hao. Kalau begitu, kecuali keluarga He, keluarga besar dan keluarga apa lagi yang ada di sana sekarang? Lin Yu mendengarkan dengan penuh semangat, berpikir bahwa tempat besar di Beijing berbeda dari Qinghai, dan situasinya jelas jauh lebih rumit. Keluarga He, keluarga Chu, dan keluarga Zhang adalah 3 keluarga besar. 3 keluarga besar adalah keluarga Li Wan. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang keluarga bisnis terkenal di negara ini. Tang Hao memperkenalkan, adapun yang lainnya,
mereka semua adalah ada beberapa keluarga kecil kelas 2 dan 3. Bekas keluarga yang juga sangat terkenal, tapi sayangnya sekarang menjadi keluarga kelas 2. Tidak mungkin. Jika keturunan dari keluarga besar ini tidak memiliki bakat luar biasa, mereka hanya bisa menurun perlahan. 3 generasi itu adalah bakat yang biasa-biasa saja, atau beberapa kakak laki-laki yang menyenangkan, dan hanya ada sedikit anak muda yang luar biasa seperti Chu Yunxi dan Zhang Yihong. Lin Yu mengerutkan kening, berpikir bahwa Chu Yunxi adalah sosok yang luar biasa di generasi ketiga keluarga Chu, jadi Zhang Yihong ini harus menjadi milik keluarga Zhang, lalu keluarga apa? Apakah keluarga He sangat boros? Lin Yu merasa sedikit tidak bahagia. Meskipun dia masih tidak tahu apakah He Jiarong berasal dari keluarga He, dia masih merasa tidak bahagia. Mengapa Tang Hao tidak menyebutkan keluarga He? Mengapa? Bagaimana dengan keluarga? Siapa yang lebih baik di generasi ketiga? Lin Yu bertanya dengan enggan. Keluarga He, tampaknya adalah putra dari keluarga Paman He. Adapun apa yang mereka lakukan, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka tidak setenar Chu Yunxi dan Zhang Yihong. Tang Hao berpikir sejenak dan menjawab dengan serius. Oh sial. Lin Yu menamparkan meja dengan marah, merasa sangat kesal, terutama ketika dia mendengar bahwa Chu Yunxi sebenarnya lebih baik daripada keluarga He, dia menjadi marah. Tuan He, ada apa denganmu? Tuan Tang tercengang oleh Lin Yu. Lin Yu baru saja tersadar, menyadari bahwa dia sepertinya sedikit bersemangat sekarang, jadi dia buru-buru berkata, sial, mengapa anggurnya belum ada di sini? Pelayan, di mana anggur kita? Tang Hao juga memikirkan ini, dan segera berteriak. Maaf, biarkan kalian berdua menunggu sebentar. Setelah beberapa saat, manajer penjualan bar secara pribadi membawa anggur dengan nampan, dan ada sebotol tambahan Remy Martin di nampan. Mengapa ini 1 botol lagi? Tang Hao bertanya dengan bingung. Ini adalah hadiah dari bar kami. Manajer penjualan buru-buru membungkuk dan berkata, saya punya permintaan yang tak henti-hentinya. Saya ingin merepotkan Anda berdua untuk mengeluarkan D ini. Keluarkan. Apakah Anda bercanda? Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang saya habiskan dan seberapa sulit untuk memesan D ini? Sebelum manajer penjualan selesai berbicara, Tang Hao memotongnya dengan marah. Untuk menerima Tuan He, dia meminta seseorang untuk menemukan hubungan mulai pagi ini. Butuh banyak usaha untuk memesan D ini. Mengapa? Mungkin biarkan saja. Maaf, Tuan, kami akan mengembalikan semua uang itu kepada Anda. Selain memberi Anda sebotol Remy Martin, kami juga akan bebas dari konsumsi Anda malam ini. Manajer penjualan itu menundukkan kepalanya dan merasa sedikit malu. Apakah ini masalah uang? Tang Hao dengan marah bertanya, saya tidak ingin kehilangan uang, jadi saya bisa menebusnya lagi. Pertama kali dia menerima Tuan He, dia mungkin tidak akan kehilangan muka, atau bagaimana dia akan terlibat dalam perusahaan di masa depan. Lupakan, Saudara Tang, lepaskan. Lin Yu melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa tidak apa-apa, menoleh dan bertanya kepada manajer penjualan dengan rasa ingin tahu, tetapi Anda harus memberitahu kami kepada siapa Anda ingin memberikan D ini. Terima kasih atas pengertian Anda. Manajer penjualan dengan tergesa-gesa menganggukkan kepalanya untuk berterima kasih, dan kemudian berkata, jika orang biasa, kami tidak dapat membiarkan mereka berdua menyerahkan tempat duduk mereka. Tetapi orang yang datang ke sini memanggil D besar ini, kami tidak dapat menahannya, itu benar. Apakah tuan muda ketiga dari keluarga He? Tuan muda ketiga dari keluarga He. He Jingqi. Warna kulit Tang Hao tidak dapat membantu berubah, dan Chong Lin Yu tersenyum pahit, Tuan He, bukankah Anda menanyakan tentang keluarga He? Tidak, tuan muda ketiga dari keluarga He ada di sini. Itu salah satu dari 3 keluarga besar yang baru saja Anda sebutkan. Ekspresi Lin Yu langsung senang, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa.
Ya, itu adalah He Jinqi, putra dari majikan ketiga dari keluarga He. Tang Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu mulai berdiri, tanpa daya berkata, ini adalah Raja Iblis. Manajer, dapatkah Anda memberi kami meja longgar di sebelah pagar? Cukup untuk kami berdua duduk. Lin Yu buru-buru berkata kepada manajer penjualan, merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Saya tidak berharap untuk menghubunginya pada hari pertama di Beijing. Orang-orang di rumah. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin melihat seperti apa tuan muda ketiga dari keluarga He, atau seperti apa saudara ketiganya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.